dua anak dan anak dan bodoh kita ini, sekaligus kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan terhadap pernikahan kudus di tengah-tengah gerejanya. Amang dan Inang, seyogianya acara kudus partupolon yang disediakan atau disiapkan yang dilaksanakan oleh gereja, khususnya gereja mainstream, salah satunya adalah HKBP, ini tujuannya sangat besar. Ini adalah berita yang sangat penting di untuk kedua mempelai, sama halnya dengan kelahiran Yesus Kristus. Itu beritanya sudah ada jauh sebelum perjanjian baru itu, bahkan ribuan tahun. Maka saking pentingnya berita ini, oleh karenanya gereja melakukan 2 kali tinting setelah pelaksanaan protokol. Kenapa? Karena memang keputusan itu membuat 2 orang ini, Christopher dan Marcella, 2 mempelai ini, itu sekarang menjadi satu. Di kalian berdua, tapi di hadapan Tuhan kalian itu satu. Artinya, satu ini semuanya ini mengarah kepada rancangan dan tujuan-tujuan Tuhan yang ada dalam diri kalian berdua. Maka tidak ada lagi 2 supir di sini, harus satu supirnya. Tidak ada lagi 2 direction arah, harus ada satu. Walaupun kemudian ada argumen, pertentangan atau perselisihan, semuanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karenanya partupol ini sebagaimana yang sudah disampaikan atau kita lihat secara turun-temurun dari generasi ke generasi Amang dan Inang, ini dari kata tupol atau ikat atau janji. Hanya saja maknanya kurang terlalu kuat kalau kita terjemahkan secara Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa tupol ini sebenarnya sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Jadi udah nggak bisa lagi dipisahkan. Kalau dalam iman Kristen atau teologi kita, partupol ini sebenarnya ini sudah sah. Jadi nggak bisa lagi diganggu. Oleh karena sebelum partupol ada banyak rangkaian-rangkaian. Pertama, Christopher ngomong dulu sama Sela, ngomong dulu sama Pak, sama calon mertua, gitu ya. Gimana? Ngomong sama orang tuanya, Pak, kami mau nikah. Pak banget ya. Itu sih Kipik. Selanjutnya itu disaksikan oleh semua keluarga dalam pelayanan. Itu secara adil. Namun di dalam Kekristenan, partupol ini adalah satu kondisi yang sakral, satu kondisi yang sangat prinsipil. Jadi pewartaan itu hanya bukan aja, konfirmasi aja, hanya untuk menegaskan saja. Tak perlu ada lagi di situ sebenarnya tentang. Maka pada saat partupol ini, sebagaimana tadi kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan, itu sangat kuat sebenarnya, sangat kuat, sangat mengikat. Amang dan Inang, perjanjian kudus yang kita saksikan barusan tadi, itu juga sebagai bentuk di mana ada komitmen di antara kedua mempelai. Komitmennya yang pertama, hidup sebagai keluarga Kristen yang taat dan benar. Itu kenapa di gereja dilakukan. Ada beberapa acara yang pernah saya ikutin, apa istilahnya, mandi. Ya kalau Jawa ya, mandi itu di rumah kan, di rumah ya. Itu banyak sekali rangkaian, tapi ini kita di gereja. Itulah buah dari penyebaran Injil yang telah disampaikan oleh para misionaris dahulu kala. Itu kenapa apa yang disampaikan di sini, apa yang dikatakan di sini, itu Tuhan dengar dan Tuhan telah catat. Jadi nggak boleh lagi digabungkan. Ini juga menjadi satu kesadaran bagi kita semua di tempat ini. Yang berikut, komitmen untuk saling mengasihi, dan komitmen yang terakhir. Ini yang berat di HKBP. Nggak boleh cerai. Mau kalian bentuk-bentukan di rumah nanti, mau kalian lempar-lempar piring, lempar apa, nggak ada cerai. Mau kalian bilang apa pun nggak boleh cerai. Nggak bisa.
Walaupun sebenarnya saya tahu ada beberapa orang tua yang memaksa cerai daripada kalau sakit begini. Ada. Waktu tempat-tempat pelayanan saya sebelumnya saya sangat tertipu orang tua mungkin bahkan keluarga-keluarga lain ngasih kompor juga bensinnya, kompor itu. Tapi dalam Kristen di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan tidak boleh cerai, tidak boleh cerai. Ini aja yang membedakan, sangat penting. Ini aja yang membedakan kita dengan gereja-gereja atau denominasi yang mungkin ada sekitar kita yang agak lunak tentang ini. Tapi apapun alasannya tidak boleh cerai. Oleh karenanya mari kita sambut firman Tuhan dari Ulangan 29 ayat 9 yang saya siapkan untuk keluarga, khususnya untuk kedua mempelai yang berbahagia. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ini adalah firman Tuhan yang dicatatkan di dalam perjanjian lama di saat Musa memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Bayangkan itu ribuan tahun yang lalu pasti sudah disampaikan dan kita bisa melihat efeknya sampai sekarang. Bagaimana orang yang setia pada janjinya itu diberkati, khususnya untuk keluarga suami istri, khususnya untuk satu bahkan keluarga yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau suami dan istri itu setia sekata melakukan janji itu, semuanya jadi benar, semuanya jadi ringan. Ada solusi-solusi yang dibukakan Tuhan. Dan hebatnya lagi dalam firman Tuhan, keturunan ketiga dan keturunan keempat itu diberkati. Jadi hari ini 11 Januari ini sepertinya sengaja ini 11 Januari. Kayaknya saya tahu ya ya 11 Januari. Ini klaim ketemu 11 Januari bukan ya? Ya. Jadi ketika kalian mulai melakukannya dengan setia sekata janji yang diucapkan hari ini, maka tidaklah berkat-berkat itu mengalir di dalam kalian. Berkat-berkat itu. Demikian juga ketika Tuhan melalui Musa mengatakan kepada bangsanya, mereka disuruh memilih. Pilihlah hidup atau mati. Tentunya orang nggak mau pilih mati ya, nggak mau pilih itu. Tapi ada konsekuensi ketika dia memilih hidup. Dia harus setia, dia harus pegang janjinya ketika dia memilih hidup. Karena memang di dalam kehidupan ini sebaik-baiknya kita berusaha untuk hidup benar, hidup kudus, tapi dosa itu selalu mengganggu hati, pikiran, keputusan kita. Oleh karena kita harus mempersiapkan diri, membuat satu komitmen di situ. Kedua mempelai yang kami kasihi dan jemaat kami kasih, ada satu ilustrasi yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita melakukan perjanjian. Ini seperti kita membeli HP ya, handphone. Kita bisa punya HP yang mungkin harga murah, mahal, yang canggih. Tapi ada satu yang tidak boleh. Tidak ada. Satu yang tidak boleh terlupakan. Kira-kira apa? Nomor HP. Dan kalau singkat bisa pakai panji ya. Charger. Coba kalau kita dengan charger, bisa dengan HP ya. Kita bisa punya HP canggih, tapi kalau nggak ada kondisi saja, itu HP nggak bagus. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, khususnya kalian berdua yang sudah mengikat janji di hadapan Tuhan. Kalau tidak Tuhan sebagai charger pencasnya, itu berantakan sekali. Apalagi kalian adalah orang yang bekerja di dunia profesionalisme, di
kantor, di dalam kesibukan kalian, di dalam segala tekanan-tekanan pekerjaan dan bagaimana melakukan masa depan. Kalau bukan Tuhan sebagai yang menguatkan, mengisi dari itu bisa. Karena emosi itu ada di sini, dia tidak ada kemana-mana. Dan iblis itu selalu meminta kita kemana-mana. Oleh karenanya, pakailah atau gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kalian berdua. Tuhan sudah buka itu, kasih jalan. Karena dia sudah datang, lalu dia mati, lalu dia selamatkan kita, dia hapuskan dosa kita. Maka pakailah janji yang telah Tuhan berikan itu sebagai kekuatan kita menjalani pernikahan nanti. Selanjutnya, kamu dari yang terkasih, kita melihat bahwa kalaulah kita memiliki banyak sekali hal hari ini, segala sesuatu yang bisa membuat kita aman, tentram, tapi ternyata di hadapan Tuhan itu tidak serta-merta bisa membuat kita hidup damai. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita tidak serta-merta membuat hidup damai. Walaupun itu penting, itu harus dicari, harus dikejar, harus direncanakan dengan matang. Semua pencapaian-pencapaian itu harus dikejar. Tapi ternyata itu tidak bisa membuat. Oleh karenanya, hanya Tuhan sajalah yang menjadi tiang, menjadi fondasi sehingga kita bisa hidup damai. Bahkan Tuhan berkata begini kepada setiap orang percaya, tidak akan pernah meminta keturunan orang percaya, tidak akan pernah hidup susah keturunan orang percaya, tidak akan pernah penderitaan melebihi batas dari setiap orang percaya. Oleh karenanya, lihat kembali perjanjian yang telah Tuhan sampaikan itu ternyata perjanjian sakral, perjanjian yang telah Tuhan tetapkan di hadapan Tuhan. Jadi sekarang ini Tuhan dia sedang memonitor kami dari kami. Yang berikut, ada kalanya nanti sebelum mulai ini kalian berdua akan merasakan kelebihan jenuh, apalagi kalau Tuhan anugerahkan anaknya. Sekali pernikahan 3-5 tahun sekali. Tapi pakailah perjanjian ini sebagai payung. Perjanjian ini seperti datang dari Tuhan, seperti hujan. Dia tidak bisa membasahi, dia tidak bisa. Tapi memang kondisi kalian tetap di situ. Kamu mempelai laki-laki tetap namanya stopper itu nggak berubah. Tapi perjanjian itu membuat kita tetap sadar bahwa seberat-beratnya permasalahan perjalanan hidup, ternyata kami sudah pernah berjanji dan berjanji Tuhan itu ternyata selalu ditepati. Aman dan inam. Kita bisa melihat dari perjanjian lama, Tuhan berjanji itu setia, adil, dan tepat pada waktu. Tuhan berjanji itu setia, adil, dan tepat pada waktu. Oleh karenanya, pakailah terus, ingatlah terus perjanjian pernikahan yang telah kalian berdua sampaikan tadi ya. Yang terakhir, saya menemukan dalam persiapan kalian melangkah untuk pemasuk-masukan nanti tanggal 8 Februari, saya menemukan bahwa penting sekali kalian menyadari selama 2 minggu ini merenungkan dengan baik saat 2 minggu ini pihak ketiga dan pihak pertama. Saya coba sampaikan itu dalam pernikahan. Ternyata sekalipun kita punya banyak penasihat, ternyata pihak ketiga ini sangat penting. Ada gambaran nggak pihak ketiga itu? Ada gambaran nggak pihak ketiga siapa? Ya, oke. Waktunya. Pihak ketiga ini adalah Tuhan. Ini yang sering terlupakan. Jadi renungkanlah bagaimana kalian membangun komunikasi kepada Tuhan. Kalian
berdoa sebagai mulai. Bagaimana kalian mengatur waktu setiap hari untuk duduk berdoa, saling firman Tuhan sharing, membaca firman Tuhan. Bagaimana kalian mengatakan firman Tuhan satu sama lain. Sekalipun kalian bukan pendeta atau sintua, sekalipun kalian bukan pahlawan, karena memang pihak ketiga ini sering sekali dia menunggu kan. Dia kadang melihat kita udah lari cabut dia intervensi gitu kan. Tapi kita nggak mau tahu karena pikiran kita ya. Oleh karenanya andalkan terus, libatkan terus Tuhan di dalam keluarga kalian. Dan yang terakhir, saya bilang dari pihak pertama, dalam perenungan saya, memang nggak bisa lagi kalau Christopher orangnya lembu, romantis, ya benar nggak romantis kan? Soalnya jangan lagi suami-suami katain romantis. Ya sudah kali kan romantis maksudnya ya. Kalau dia begitu, lalu Sheila juga berusaha untuk jadi istri yang baik dan benar. Pihak pertama yang saya maksud di sini adalah kalian berdua. Kalian berdua lah pihak pertama. Jadi sekalipun kalian memiliki pikiran, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tapi ternyata dia pihak pertama dalam menjalankan keluarga yang nanti akan diberkati. Oleh karenanya, melalui perjanjian, sekali lagi Tuhan mengatakan, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Jadi akhir kata, ternyata kalian berdua yang menjadi inti dari kehidupan ini, dan di dalamnya ada Tuhan yang menyertai. Selamat berbahagia dan Tuhan menyertai persiapan kalian 2 minggu ke depan dan semuanya berjalan dengan baik. Dan juga untuk orang tua sehat-sehat, lancar di Bekasi nanti, pulang dan pulang lancar, jalan ke sana ya. Tuhan berkati. Amin.